Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Iwan Ridwan SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah agama. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama yakni nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat sehat walafiat kita bisa hadir pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tak lupa kita limpahkan kepada bimbingan kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Doni dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran agama dengan tema puasa. Sebelumnya, ada yang tahu puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari hawa nafsu. Nah, itu benar. Puasa juga terdapat dalam rukun Islam, yaitu yang pertama syahadat, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat yaitu membayar zakat, dan yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji bila mampu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa. Di sini pengertian puasa dan hukumnya. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut syara, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena perintah Allah semata-mata serta disertai dan syarat-syarat tertentu. Di sini juga terdapat orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, apabila berbuka, ia bergembira dengan berbukanya. Kemudian apabila bertemu Tuhannya, ia bergembira dengan puasanya. Ketentuan yang mewajibkan puasa ini adalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa. Kemudian di sini terdapat rukun dan syarat puasa. Puasa terdiri dari dua rukun. Dari dua rukun inilah hakikat puasa terwujud. Rukun tersebut yang pertama yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian di sini juga terdapat niat. Dasar diwajibkan niat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 5, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Sebelum membahas hal-hal yang membatalkan puasa, ada yang tahu di sini hal-hal yang membatalkan puasa apa aja? Saya dari Mas Aryo, Minum di siang hari. nah itu salah satunya. Di sini juga dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga badan, kemudian muntah dengan sengaja, yang ketiga mengeluarkan mani, yang keempat melakukan hubungan badan, kemudian yang kelima mengetahui haramnya. Di sini juga sebab-sebab orang boleh yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan. Yang pertama yaitu orang sakit.
sini orang sakit yang ditimpa sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut, yang artinya, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berkata, maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain. Nah, kemudian yang kedua yaitu orang musafir. Orang yang musafir di sini orang yang melakukan perjalanan. Oleh syariat diberikan rukhsah keringanan untuk berbuka puasa. Kebolehan berbuka puasa bagi musafir tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Di sini juga terdapat orang tua yang lemah, orang tua yang lanjut usia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan karena fisiknya sudah lemah. Oleh karena itu mereka diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh As-Sunnah sebagai berikut, yang artinya diberikan keringanan untuk berbuka puasa bagi orang yang sudah tua dan perempuan yang tua. Ini juga terdapat yang keempat, orang yang bekerja berat. Terhadap mereka yang juga diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan karena akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan memungkinkan lemah fisik sehingga memberatkan bagi mereka untuk berpuasa, berakibat tidak biasa bekerja sebagai mana biasa. Kemudian yang kelima yaitu wanita hamil yang menyusui. Di sini terdapat keadaan wanita hamil yang menyusui menjadi salah satu sebab diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan apabila keduanya khawatir akan atau takut akan membahayakan dirinya, anak atau diri dan anak secara bersamaan akibat dari puasa keduanya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW oleh Ibnu Majah sebagai berikut, yang akhirnya telah memberitahu kepada kami Hisham ibn Ammar ad-Dimashq dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW memberi keringanan kepada wanita hamil yang khawatir akan dirinya boleh berbuka, dan bagi wanita yang menyusui yang khawatir terhadap anaknya. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab orang-orang yang boleh meninggalkan puasa yaitu yang pertama orang sakit, kemudian yang kedua musafir, yang ketiga orang tua yang sudah lama, kemudian yang keempat orang yang bekerja berat, dan yang kelima wanita hamil yang menyusui. Baik, mungkin sampai sini ada yang dipertanyakan? Nih Pak, misalnya nih Ya. kita lagi mandi, nah nggak sengaja ketelan gayungnya, gimana tuh Pak? Nah, itu kalau misalkan ketelan gayungnya, itu kalau dipikir pakai otak yang normal itu gak bisa deh. Jadi kalau ketelan airnya emang itu masih wajar, tapi kalau misalnya dengan sengaja itu batal. Tapi kalau misalnya tidak disengaja ataupun tidak benar niat membatalkan puasa, itu boleh dilanjutkan. Kalau ketelan gayungnya itu mungkin Tidak berakal kayaknya ya Pak. sudah tidak masuk akal. Tidak berakal, berarti tidak boleh puasa juga ya Pak? Nah itu Iya. ya tadi orang-orang yang Berarti yang tidak boleh puasa ini yang nelen gayung apa yang tidak berakal Pak? dua-duanya itu pokoknya sesat lah itu mah. Dan juga yang tadi dijelaskan orang musafir. Di sini orang musafir itu yang melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau misalnya dekat itu masih diperbolehkan untuk puasa. Kalau misalnya di perjalanan itu 12 jam atau lebih, itu diperbolehkan untuk berbuka puasa karena diberikan keringanan. Nah, kapan sih kita melakukan berpuasa, wajibnya berpuasa, yaitu ketika kita sudah balik. Di sini ada yang belum balik? Alhamdulillah sudah semua. Nah, mungkin sudah semua. Karena ciri-ciri yang balik itu pada laki-laki yang pertama suaranya berat, kemudian yang kedua tumbuhnya jakun, yang ketiga juga apa ya? Suaranya berat, tumbuhnya jakun, mimpi basah. Nah, mimpi basah juga itu termasuk sudah balik lah. Jadi kalau misalnya sudah balik itu diwajibkan untuk berpuasa. Nah, untuk
sampai sini apakah ada pertanyaan? Cukup. Cukup. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.